Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senang rasanya kita dapat bertemu kembali pada saat ini dan kita semua tetap bersemangat untuk terus belajar mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas waktu yang indah ini di mana kami dapat berkumpul untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyediakan berkat bagi hati yang selalu mengucap syukur. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami akan kedalaman kasih dan juga anugerah-Mu. Berikanlah kami hikmat untuk dapat menerima dan menjalankan kebenaran yang akan kami dengar. Jauhkanlah segala gangguan dan biarlah hanya Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, seringkali ketika kita berbicara tentang anugerah Tuhan, fokus kita tertuju pada satu hal, yaitu ucapan syukur. Tentu saja rasa terima kasih adalah suatu respon yang benar atas anugerah kebaikannya. Namun tahukah Anda bahwa ada jalur ganda menuju anugerah yang utuh? Selain hati yang bersyukur, maka jalur kedua itu adalah kejujuran. Bayangkan dua rel kereta api yang sejajar dan saling melengkapi. Rel pertama adalah syukur yang indah. Kita berterima kasih atas berkat, kekuatan, dan penyertaan Tuhan. Rel kedua adalah kejujuran yang mendalam. Kita berani mengakui kerapuan kita, kelemahan kita, bahkan dosa kita di hadapan Tuhan. Syukur tanpa kejujuran akan menjadi suatu topeng yang hanya menyembunyikan masalah. Sebaliknya, kejujuran tanpa rasa syukur akan menjadi keluhan yang pahit. Hari ini, mari kita renungkan bagaimana kedua hal ini, yaitu syukur atas apa yang kita terima dan kejujuran atas siapa kita sesungguhnya, bukan hanya penting, tetapi itu saling melengkapi. Keduanya adalah cara yang benar untuk memasuki tahta anugerah Tuhan. Mari kita baca Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saudaraku, dalam ayat ini Tuhan menetapkan standar penyembahan dan juga kehidupan yang sejati. Ia tidak hanya meminta suatu persembahan ritual seperti yang dilakukan bangsa Israel waktu itu, tetapi sesuatu yang jauh lebih esensial, yaitu syukur di hati dan kejujuran dalam perilaku. Dua hal, yaitu syukur dan kejujuran, adalah suatu jalur ganda rohani yang membawa kita lebih dekat pada anugerah Allah. Yang pertama, syukur. Memuliakan Allah dengan hati yang mengakui. Frasa yang berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Bagian pertama dari ayat ini berbicara tentang syukur sebagai korban. Di Perjanjian Lama, korban seringkali berarti penyembelihan hewan. Namun di sini, syukur diangkat menjadi korban yang paling berharga
di mata Tuhan. Ketika kita bersyukur, kita mengakui bahwa segala sesuatu, mulai dari nafas kita, kesehatan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, hingga keselamatan kita adalah pemberian mutlak yang datangnya dari Allah. Syukur itu bukan sekedar mengucapkan terima kasih. Ini adalah suatu sikap hati yang rendah hati, yang menolak kesombongan untuk mengklaim semua keberhasilan sebagai murni hasil jerih payah kita sendiri. Syukur memuliakan Allah karena ia mengalihkan fokus pujian dari diri sendiri kepada Allah Sang Pencipta. Hati yang bersyukur itu adalah suatu pengakuan yang menyatakan, Engkaulah Tuhan yang layak. Ya Tuhan, bukan aku. Syukur membuka pintu hati kita untuk dapat menerima lebih banyak lagi anugerah Tuhan. Ketika kita menghargai apa yang sudah kita miliki, kita menunjukkan suatu kesiapan untuk dipercayakan dengan berkat-berkat berikutnya. Syukur adalah suatu respon iman terhadap kebaikan dan juga kasih Allah yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Ini adalah suatu pengakuan eksternal akan kebaikan Tuhan Allah Bapa kita. Yang kedua, kejujuran. Jalan lurus di hadapan Tuhan. Frasa yang berkata, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bagian kedua ayat ini berfokus pada kejujuran jalan kita. Jujur jalannya. Atau dalam terjemahan lain ada yang mengatakan memperhatikan jalannya. Ini bukan hanya berarti kita tidak berbohong, tetapi menunjukkan suatu integritas hidup kita secara keseluruhan sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak dalam kebenaran. Ini tentang bagaimana menjalani hidup kita yang lurus, jalan yang benar dan konsisten sesuai dengan kebenaran firman Tuhan sendiri, baik saat dilihat orang maupun saat tidak ada yang melihat atau saat kita sedang sendirian sekalipun. Kejujuran ini mencakup yang pertama, kejujuran vertikal. Berbicara terhadap Allah. Kesediaan untuk mengakui dosa, mengakui segala kelemahan kita dan ketergantungan kita tanpa menyembunyikan apapun juga. Yang kedua, kejujuran horizontal terhadap sesama kita. Bertindak adil, menepati janji, dan tidak menyakiti orang lain melalui kebohongan atau tipu daya yang kita lakukan. Saudaraku, kejujuran adalah bukti internal bahwa kita menghargai anugerah yang sudah kita terima dari Tuhan. Ketika kita jujur, kita menunjukkan bahwa kita ini serius dalam menjalani hidup sebagai anak-anak Allah. Kita tidak ingin mencemari karunia Tuhan dengan segala kemunafikan yang dilakukan oleh banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini Tuhan berjanji, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jalan yang lurus adalah prasyarat yang sungguh-sungguh mengalami kuasa keselamatan yang dari Allah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya secara doktrin saja. Disinilah letak inti dari jalur ganda ini. Syukur dan kejujuran tidak dapat dipisahkan. Mereka adalah dua sisi mata uang anugerah. Yang pertama,
Syukur mendorong kejujuran. Hati yang penuh ucapan syukur tidak akan mau menipu atau berjalan di jalan yang bengkok, sebab ia menghormati Sang Pemberi anugerah. Jika kita sungguh-sungguh bersyukur atas pengampunan dosa kita, maka kita akan dengan jujur mengakui dosa kita dan berjuang untuk terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Syukur inilah yang memberikan kita motivasi untuk hidup dalam kekudusan. Yang kedua, kejujuran memperdalam syukur. Ketika kita jujur di hadapan Allah tentang kegagalan kita, tentang kelemahan kita, maka anugerah Tuhan yang membenarkan kita sebagai orang berdosa ini, itu terasa jauh lebih manis dan jauh lebih nyata. Pengalaman diampuni dari segala ketidakjujuran yang kita akui, itu akan menghasilkan suatu gelombang ucapan syukur yang jauh lebih besar lagi. Kejujuran memberikan kedalaman pada penyembahan dalam rasa syukur kita kepada Allah Sang Pencipta yang sudah bermurah hati menganugerahkan keselamatan kepada kita. Syukur adalah pernyataan hati tentang anugerah Allah. Kejujuran adalah tindakan hidup yang membenarkan pernyataan itu. Tanpa syukur, kejujuran bisa menjadi keangkuhan soal hukum Taurat. Tanpa kejujuran, syukur hanyalah kata-kata tanpa makna yang ditutupi oleh berbagai macam kemunafikan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, anugerah Allah diberikan secara cuma-cuma melalui Yesus Kristus. Namun dalam Mazmur 50 ayat 23 mengajarkan kita cara merespon anugerah kemurahan Tuhan itu dengan ucapan syukur yang memuliakan Allah dan dengan kejujuran, jujur dalam menjalani hidup ini yang memandang kepada keselamatan yang dari Tuhan. Marilah kita menjalani kedua jalur ini, sebab keduanya adalah wujud dari iman yang sejati. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Syukur adalah korban yang memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Biarlah hati kami penuh dengan ucapan terima kasih atas setiap nafas, berkat, dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat yang sama kami mohon kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh kejujuran. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, dan yang terpenting, jujur di hadapan-Mu. Mengakui segala kelemahan dan dosa kami. Kami tahu bahwa syukur dan kejujuran adalah dua jalur yang saling melengkapi. Syukur membuka pintu hati kami untuk dapat menerima kebaikan-Mu. Sementara kejujuran meluruskan langkah kami agar kami layak menerima keselamatan yang dari Engkau. Tunjukkanlah kepada kami keselamatan-Mu yang ajaib, ya Allah. Saat kami memilih berjalan di jalur ganda ini, jalan syukur yang memuji Engkau dan jalan kejujuran yang meluruskan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus,
dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.